Suka yang kamu lihat, Tuan Williams? Kamar tidur. Terserah kamu. Sekarang, kamu mengenalinya, kan? Cedric Williams. Lena, aku nggak yakin bisa melakukan ini. Kamu nggak punya pilihan, Missy. Kamu harus turun ke sana. Berpura-pura jadi aku. Dan hamil anaknya. Ibunya sakit kanker dan ingin cucu sebelum meninggal. Dan itu satu-satunya alasan dia mencari istri. Kalau aku nggak mandul, menurutmu, aku bakal melibatkanmu dalam hal ini? Tapi Lena, kamu nggak bilang kalau itu mantan pacarku. Aku sangat mencintainya dulu. Dia nggak pernah tahu kamu ada. Dia pikir dia jatuh cinta padaku. Dan aku mencampakkan si brengsek itu setelah lulus. Siapa sangka sih bukan siapa-siapa itu jadi jutawan. Cedric bersamamu. Kamu mengambil segalanya dariku. Pokoknya setelah kamu hamil, dia akan bertunangan denganku. Jadi berhenti mengeluh dan gerakan bokongmu sekarang. Tidak. Lena, tidak. Dan aku nggak mau Perlu kuingatkan kalau kamu ada di penjara negara. Dan aku membebaskanmu hanya untuk satu alasan ini. Sekarang turun dan lakukan apa yang kuperintahkan. Atau aku akan mengirimmu kembali ke penjara. Oke, baiklah, aku akan melakukannya. Ngomong-ngomong. Dia suka yang kasar. Kuharap kamu nggak keberatan sakit sedikit. Oh, selamat tinggal. Cedric? Cedric? Semua yang kita miliki. Lena, aku tidak meminta ini padamu. Tapi apakah kau menyukaiku? Tentu saja aku menyukaimu. Sadie? Sadie? Apakah itu dirimu yang dulu? Kau tidak memanggilku begitu selama 7. Apakah itu Lena yang dulu? Oh Cedric, kau begitu lembut padaku, seperti dulu. Leah? Ibumu butuh $80,000 untuk biaya rumah sakit. Sebenarnya, aku tak perlu bayar apa-apa, karena kami sudah bercerai selama 10 tahun. Tapi, aku bersedia menanggungnya jika engkau mau melakukan sesuatu untukku. Melakukan apa? Kau murid yang sangat pintar, Leah. Tapi adikmu tidak. Lena tak akan pernah bisa masuk kuliah dengan kelakuannya sekarang. Jadi aku ingin kau pergi ke sekolah Lena. Ikut ujian SAT, menyamar sebagai dia. Bagaimana dengan sekolahku? Astaga, ambil cuti setahun, demi Tuhan. Kau bisa sekolah. Selesaikan pendidikanmu saat Lena masuk kuliah nanti. Lakukan apa yang kukatakan, atau ibumu akan mati. Maafkan aku. Aku melakukan apa yang dia katakan. Aku cuti setahun. Aku berpura-pura jadi Lena di... Kau teman sekelas. Dan kita jatuh cinta. Apa kau tahu bahwa aku bukan Lena? Apa kau tahu siapa? Kau orang yang kucintai di SMA. Tapi kau tinggalkanku demi pria kaya berumur 30. Aku tak sanggup lagi. Permainan berpura-pura jadi Lena ini harus berakhir. Turun ke sini secepatnya. Gimana semalam?
Kau pasti sakit kan? Ya, yang jelas aku tidak bakal hamil dengan... Kalau gitu, kita harus terus Begini rencananya. Setiap kali aku tahu dia lagi nafsu, aku bakal kirim pesan kepadamu. Kau tunggu di sini, aku datang. Kita bertukar. Kau yang melakukannya, dan pagi harinya, kita bertukar lagi sebelum dia bangun. Kau benar-benar gila. Dan kau benar-benar budakku sekarang. Jadi, berhenti mengeluh. Oh, dan kau akan pergi kerja, sebagai aku. Apa? Ya, di perusahaan Cedric Thinker. Kau yang mencarikanku pekerjaan sebagai insinyur Ingat? Ya, seperti setelah kuliah, kau memaksaku bekerja untukmu, supaya kau tidak perlu kerja. Ya, kerja mulai jam 6, jadi kau harus segera berangkat. Brengsek kau, Aku nggak mau melakukan. Dasar kau. Permisi? Kau dan ayah selalu memanfaatkanku. Aku dapat nilai 1,500 untukmu di SAT. Aku menulis esai kuliahmu. Aku mendapatkanmu gelar sarjana. Aku bahkan mencari... Kau mencoba tawar-menawar denganku sekarang? Jangan lupa, kau masuk penjara tahun lalu. Karena membunuh seorang... Leah Carrington, Anda dinyatakan bersalah atas pembunuhan tidak disengaja terhadap John Spencer. Anda dijatuhkan hukuman 3 tahun di penjara negara. Jangan main-main denganku, atau aku akan mengirimmu kembali ke penjara. Aku punya koneksi, kau tahu, dan aku akan membuatmu disiksa setiap hari, sampai kau berharap mati saja. Persetan dengan Lena dan ancamannya aku tak mau kembali ke penjara. Aku punya rencana untuk mengalahkannya, dimulai dengan menggunakan keahlianku menghasilkan uang bekerja di perusahaan Cedric Thinker Co. Wah, lihat. Siapa yang akhirnya memutuskan untuk muncul? Wah, Lena Carrington, alias pelacur terbesar di dunia. Apa? Wah. Ayolah, Lena, kita semua tahu betapa tak bergunanya dirimu. Aku tak percaya engkau belum dipecat. Bagaimana kau bisa dapat pekerjaan ini? Apa kau menghisap penis manager? Aku. Tunggu dulu. Mereka pikir aku Lena, dan aku benci Lena. Ini bisa jadi menarik. Ya, aku Lena Carrington dan aku lebih dari sekadar pelacur bodoh. Aku adalah sampah masyarakat terbesar dalam sejarah manusia. Aku egois, manja, kasar. Bahkan, aku benar-benar iblis jalang dari neraka. Dan kalian semua terjebak denganku setiap hari sampai akhir zaman. Selamat pagi semuanya. Wow, rasanya sangat menyenangkan. Sungguh. Semuanya, dengarkan. Asisten Pak Williams harus cuti karena masalah kesehatan. Dan sekarang posisinya terbuka untuk diambil. Ada yang berminat? Itu kesempatan luar biasa. Meskipun aku bekerja sebagai Lena, aku tetap harus mendapatkan semua. Itu satu-satunya cara aku bisa... Aku akan Maaf Pak Brand, tapi perempuan ini sudah gila. Maksudku, dia cuma bisa mengoperasikan mesin kopi. Ya, itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Itu, berpakaian pelacur. Maksudku, aku rasa Evelyn yang pantas mendapat posisi itu. Dia jauh lebih berpengalaman. Aku punya ide. Baru-baru ini ada masalah di database aplikasi baru. Yang pertama bisa memperbaikinya akan menjadi asistenku. Bagus. Lina bahkan tidak akan berani mencoba. Maksudku, dia hanya akan mempermalukan. Lena mungkin tidak berguna, tapi aku tidak. Aku akan melakukannya. Baik. Bob, siapkan kebutuhan mereka. Kalau kau menang, aku akan Siap. Kuharap CV-mu sudah di... Selesai. Cek suhu. Oke. Query tugas tampak valid. Semua sistem hijau. Kau berhasil. Kau punya beberapa menit.
Mantap, Lina. Terima kasih. Ngomong-ngomong, namaku Lea. Oke, Bob. Tolong atur posisi baru untuk Lena. Carly, kau akan pergi. Pak Williams, aku hanya bercanda. Tidak, Carly. Kau hanya pintar ngomong. Dan aku punya 2 kata untukmu. Selamat tinggal. Lena, aku ingin bertemu denganmu jam 3 nanti. Hanya kita berdua. Hanya kita berdua? Hanya kita berdua. Bukan urusan orang lain juga. Oh, maaf. Kau ada sesuatu. Bunga. Jam 3. Oke, maksudku, Pak Williams. Pak Williams, aku sudah di sini. Ini jam 3 sore. Kenapa di luar gelap? Karena ini teknologi baru. Aku sedang mencoba. Kau suka? Ngomong-ngomong, kau resmi jadi asisten pribadi tercantik yang pernah aku miliki. Terima kasih. Ini aku punya patch untuk beberapa potensi celah keamanan dalam kode. Ini membutuhkan izin dari akunmu untuk diunggah ke jaringan. Oke, ya, ini kurasa. Ini, butuh kata sandimu. Oh, benar. Ini. Kau gelisah. Apa yang kau pikirkan? Perpustakaan di SMA Gunung Ridge itu persis seperti ini. Ya, memang. Apa ini benar-benar Kau sudah balik? Kau sudah kembali? Lena, itu kau, dirimu yang dulu? Ya sayang, Kukira kau akan berubah menjadi orang yang berbeda. Lena, ini aku sudah kembali. Dan aku kangen banget, kau tak tahu betapa rindu. aku ingin kau menikah denganku. Ibuku sedang makan malam di Ritz, dan aku ingin kau ikut. Aku ingin kau bertemu dengannya. Ajak juga ayahmu, Joseph. Aku sangat ingin bertemu ibu. Kalau begitu, aku bisa menjemputmu. Ya Tuhan, andai aku bisa memberitahumu bahwa aku Lea, bukan iblis Lena yang mencuri segalanya dari kita. Pergi sana. Apa? Tidak benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu pergi. Ke Hotel Ritz menggantikanku kan? Cedric bertunangan denganku. Lena, bukan kau. Tidak akan pernah jadi kau. Sekarang, mobil Cedric akan tiba sebentar lagi. Jadi pergilah. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kalau ku biarkan Cedric melihat? Bagaimana kalau ku beritahu dia? Lepaskan aku. Atau apa? Atau aku akan membunuh? Benar sekali. Ayah yang membayar tagihan rumah sakitnya. Kalau kau tidak patuh, kami terpaksa mencabut alat bantu hidupmu. Dasar, bagaimana bisa kau bicara begitu? Dia ibu. Dia bercerai dari ayah 20 tahun lalu. Aku dulu hanya bertemu wanita itu setahun sekali. Kau pikir aku akan membiarkan kau atau dia menghalangi apa yang kuinginkan? Itu mobil Cedric. Aku tak akan membiarkan ibu mati. Tapi dengar, Lena. Suatu hari nanti, aku akan selamatkannya dan akan kurebut kembali semua yang telah kau ambil dariku. Michael, telepon plazanya. Pernikahannya jadi. Sungguh. Pak. Aku kira Pak bertunangan hanya untuk balas dendam. Ya, aku tahu. Dan memang begitu. Tapi sulit dijelaskan.
Dia bukan lagi wanita gila, kejam, dan tak berperasaan yang meninggalkanku bertahun-tahun lalu. Dia kembali menjadi gadis manis dan menakjubkan yang pertama kali kusukai. Jika aku bisa menikahinya, aku akan mendapatkan semua yang selama ini kuinginkan. Dasar bodoh, kau tahu tidak? Berapa mahalnya gaun pesanan ini? Kau hampir saja menumpahkan suka atasnya. Maaf sekali, aku harus segera pergi dari sini. Enya sana. Cedric, kau sudah siap masuk? Aku lapar sekali. Ya, sebentar lagi ibuku datang. Oh, kau ini Cedric. Cedric? Ibu, sini, biar ku bantu ke meja. Tidak apa-apa. Aku bisa jalan sendiri. Apakah ini Lena? Iya, Nyonya Williams. Senang Wah, kau secantik yang Cedric? Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Ini bukan gadis manis yang kucintai dulu. Mungkin dia memang tidak pernah ada. Mungkin itu hanya sandiwara untuk mendapatkan uangku. Aku harus hentikan ini. Aku harus bongkar kebohongan. Haruskah kita pergi makan? Boleh. Tolong Cedric, ya Tuhan, tolong buka matanya. Lena, aku sekarat. Aduh, jangan bicara. Mungkin aku hanya punya 1 atau 2 tahun lagi. Tersisa. Aku sudah hidup dengan baik. Tapi sebelum aku pergi, keinginan terakhirku adalah melihat cucuku. Oh, jangan khawatir. Cedric dan saya akan mengurusnya. Aku lega mendengarnya. Satu hal lagi. Ini milik ibuku. Aku ingin kau memakainya di pernikahan nanti. Terima kasih. Indah sekali. Pasti harganya jutaan. Permisi sebentar. Aku juga permisi dulu. Astaga, kau menyedihkan sekali datang ke sini, mendamba perhatian Cedric. Tapi aku punya sesuatu yang tak akan pernah. Bagus, rencanamu berhasil. Dengar, aku akan lakukan apapun yang kau mau. Tolong jangan sakiti ibu kami. Itu bukan urusanku. Kau masih belum hamil. Datang ke villa malam ini dan kali ini pastikan berhasil. Kau pasti bisa melakukan sesuatu. Ya, Pak. Michael, batalkan reservasinya. Wanita ini tidak pantas menerima cincin nenekku. Dia berusaha menipu ibuku. Dan kita hampir tertipu. Aku akan cari tahu apa maksudnya. Wah, makannya enak sekali, Cedric. Dan ruang makannya didekorasi. Jadi memang benar-benar sandiwara. Berpura-pura manis dan polos. Menikahiku hanya untuk uang. Dia selalu adalah penyihir yang tinggalkanku di jalanan. Bertahun-tahun lalu saat kelulusan. Ada apa ini? Siapa pria ini? Ini Kevin. Dia pacarku. Apa? Tapi bagaimana dengan kita? Cedric, masa SMA sudah lalu. Kevin punya Mercedes dan ayahnya miliarder. Apa bocah ini mengganggumu, Lena? Oh, sama sekali tidak. Dia tidak pantas diurusi. Dia bahkan tidak sebanding dengan kotoran di bawah. Sepatu hak tinggi. Oke, ayo kita pergi. Tidak.
Ngomong-ngomong soal suasana hati yang baik, bolehkah aku bersenang-senang malam? Tentu. Kau naik ke atas dulu. Aku akan menyusul sebentar lagi. Sebenarnya, kita akan naik bersama. Cedric, aku perlu mandi dulu. Cedric. Ini akan jadi malam yang panjang. Dia mencambukmu? Kenapa aku harus melakukan itu? Karena dia bajingan sadis. Aku tidak tahu soal itu. Ngomong-ngomong, kenapa kita di sini? Kenapa di rumah ayah? Boris? Sekarang, Lena, apa-apaan ini? Apa menurutmu Cedric tidak akan curiga kalau dia melihat punggungmu? Punggungmu yang sama sekali tidak tercambuk? Boris, kau tahu apa? Kurasa aku akan menemukan hobi baru. Aku dicambuk semalaman, Lea. Setidaknya kau lihat aku dicambuk seharian. Demi kesinambungan. Situasinya agak rumit sekarang. Ibunya Cedric sedang mengadakan makan siang ulang tahun. Dan kau harus hadir. Apa? Bukankah Lena terlalu sibuk untuk itu? Restoran sialan itu memberinya susu almond. Dia mengalami reaksi alergi. Kacau balau. Pokoknya, aku sudah mengirimkan petunjuk arahnya padamu. Jadi ganti baju dan jangan terlambat. Apa-apaan kau ini? Kau biarkan Lena memanfaatkan dan menyiksaku berkali-kali. Dan kau bahkan tidak peduli sama sekali. Kalian berdua monster. Wow. Tenang dulu, Swifty. Bagaimana dengan... Bukankah kau pernah bunuh seseorang dan dipenjara karenanya? Pergi ke neraka, kalian berdua. Dengar, Lea. Perusahaanku ada masalah besar sekarang. Aku butuh uang itu. Dan kau tidak boleh mengacaukannya. Jadi lakukan persis seperti yang Lena katakan. Lain kali kau melihat ibu. Dia akan berada... Lain kali kau lihat ibu. Dia sudah ada di peti mati. Baiklah, ayah. Terserah Lena saja. Bagus. Sekarang ganti baju Berhenti bertingkah bodoh. Aku senang sekali bisa bertemu denganmu. Ya ampun. Ibunya Cedric ternyata memang secantik yang aku bayangkan. Terima kasih. Ibu, aku perlu menunjukkan sesuatu. Ikut aku sebentar. Silakan anggap rumah sendiri. Terima kasih. Bu, aku mau tunjukkan Lena yang sebenarnya, ya? Lihat ini. Mbak Pilar, tolong bawakan kuenya. Selamat ulang tahun. Nyonya Pollard, aku harus pergi. Tunggu. Jangan, tunggu. Lihat apa yang Lena lakukan. Maaf, Nona Carrington. Aku merusak gaun Anda. Siapa namamu? Nyonya Pollard. Kecelakaan bisa terjadi, oke? Tidak apa. Rick baru saja memberitahuku bahwa kau telah melayani mereka selama lebih dari 20 tahun. Aku mewakili semua orang di sini untuk ucapkan terima kasih. Sungguh malaikat. Kau punya tunangan yang luar biasa, Cedric. Ayo, kita bersihkan ini. Dan, jika Nona Williams tidak keberatan, aku usulkan kita makan kue untuk makan siang. Ya ampun, Nyonya Pollard, kau baik-baik saja? Nona Pollard, kau baik-baik saja? Tolong, sepertinya dia akan terkena serangan jantung. Panggil ambulans. Apa, ada apa? Tenang, tidak apa-apa. Permisi teman-teman, permisi semuanya. Oh, maaf sekali ya. Lena. Tunggu, Lena. Tidak. Sial. Lena, di mana Nyonya Pollard? Dia sedang tidur, dokter sudah cek dan bilang dia... Cedric, aku benar-benar minta maaf soal ulang tahun ibumu. Aku janji akan minta maaf. Tidak. Kau melakukan hal yang benar. Kau pikir kau pintar ya? Cedric? Ya, kau tahu bahwa semua orang di pesta akan memperhatikan, termasuk ibuku. Kau memutuskan untuk bersikap baik hari ini. Jadi tak ada yang akan tahu. Persetan kau. Tunggu, Lia. Kau mau kemana?
Kau pikir aku pura-pura? Kau anggap aku monster mengerikan yang tak mau menyelamatkan nyawa? Cedric, aku sudah diambang kehancuran dan semua orang begitu jahat padaku. Aku tak sanggup lagi. Baiklah. Aku sangat bingung. Aku tak tahu apa yang terjadi. Lihat, itu dia. Ya. Jangan menangis, Nona. Apa kau ingat aku? Ini Jerry. Ya, hai Jerry. Hai semuanya. Hai. Hai. Ada apa ini? Kami tinggal di Panti Jompo Joyos. Gadis muda ini dulu suka menjadi relawan di sana. 3 tahun lalu bersama kami. Dia selalu sangat baik, jauh lebih sabar dibanding perawat aslinya. Jangan bilang, namanya Lea. Namaku Lena. Selalu Lena. Oh, aku yakin sekali namanya Lea. Sepertinya ingatanku mulai menurun. Ya, namaku Lena. Selalu Lena. Apa kau sudah minum? Aku tidak ingat. Bukankah aku pernah membacamu di berita bahwa kamu membunuh seseorang dan Ayolah, apa aku benar-benar terlihat seperti pembunuh bagimu? Pasti itu Holly. Dia pembunuh berantai wanita yang sedang diberitakan saat ini. Oh, pasti itu dia. Kami pikir kami akan mampir untuk menyapa. Hai. Oke. Senang bertemu kalian. Terima kasih. Dah. Dah. Dah, jaga diri ya. Dah. Terima kasih banyak. Oh, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku merasa seperti orang bodoh. Ya, memang. Tapi kau orang bodoh yang lucu. Kau tahu apa? Biar ku ajak kau makan malam nanti. Sebagai permintaan, Mak. Aku akan menemui seseorang di sini dulu. Ibumu? Aku tidak tahu. Kau tidak pernah cerita padaku tentang... Dia sakit sejak tahun kedua kuliahku. Aku sudah berusaha membantunya dengan tagihan. Sungguh, sudah lama sekali. Biar aku yang menanggung biaya pengobatannya. Tidak, kau tidak perlu melakukannya. Suatu kehormatan bagiku untuk beri dia kehidupan. Kumohon. Aku bahkan tidak bisa mengembalikan kehidupan ibuku. Dia akan segera meninggal. Uang tak ada gunanya. Kalau begitu, mari kita membuatnya bahagia. Silakan. Kalau kau menginginkanku, bawalah aku. Lina, kadang rasanya kau itu seperti dua orang yang benar-benar berbeda. Satu sisimu adalah sosok manis, sempurna, bak malaikat yang punya segala cinta untuk diberikan pada dunia. Dan sisi lainmu adalah gadis yang memutuskanku. 7 tahun lalu, kejam, tak berperasaan, pemburu harta. Aku tak mengerti dirimu. Ini membuatku gila. Cedric, aku tahu ini mungkin tidak terlihat seperti itu. Tapi aku tak pernah ingin hubungan kita berakhir. Jawab aku satu pertanyaan ini. Apakah kau menginginkanku? Aku menginginkanmu lebih dari apapun di dunia ini. Kurasa itulah mengapa aku terkadang begitu marah padamu. Karena aku tak tahu harus berbuat apa. Aku tak pernah merasakan ini pada siapapun sebelumnya. Dan kurasa aku tak akan pernah.
Kalau begitu lakukanlah, dasar bodoh. Selamat, Anda akan memiliki anak. Pak, silakan ikuti aku. Senang mengacak-acak gaun kuliah. Jaga tanganmu, Lena. Aku hamil sekarang dan mungkin jadi aset terbaikmu. Tidak, Cedric ada di lorong, jadi sebaiknya kau keluar lagi. Sebelum dia masuk dan melihatmu. Leah, ayo kita pergi. Ibuku ingin bertemu kita. Aku ingin sekali bertemu. Nikmati selagi bisa, Lia. Kau hanyalah alatku dan akan selalu begitu. Kau tidak akan pernah menang. Aku tidak mau kau khawatir, ya. Aku cuma mau kau tahu. Aku akan selalu ada di sampingmu, oke? Tapi kenyataannya tidak begitu. Kau bahkan tidak tahu. Kau masih mengira aku Lena, dan Lena gak akan membiarkanmu merawatku. Mata. Lena, sayangku. Nyonya Williams, senang bertemu denganmu lagi. Jangan. Panggil saja Martha. Cedric sudah cerita tentang kabar baiknya. Apa itu benar? Ya, benar sekali. Martha, Anda akan jadi nenek. Ini sungguh menggembirakan. Semoga Tuhan memberkatimu. Oh, maaf. Ada paket yang baru saja diantar. Aku akan segera kembali. Kita tidak bisa terus bertukar seperti ini. Dan kalau kau mau, Cedric tidak akan membiarkan. Apa kau gila? Setelah hari ini, kita tidak akan bertukar lagi. Apa? Kau tuli dan bodoh ya? Kau sudah hamil. Aku tak akan biarkanmu ketemu Cedric lagi setelah... Jadi apa? Kau mau pura-pura hamil? Tepat sekali. Saat kau mau melahirkan, aku akan suruh seseorang antarmu ke rumah sakit. Dan bayinya jadi milikku. Dan kamu tidak akan pernah melihat Cedric lagi. Ya ampun, kau benar-benar jatuh cinta padanya ya. Kau ini konyol. Cedric tidak mungkin mencintaimu. Seorang pembunuh. Tidak aku. Aku tidak peduli dengan Cedric. Aku peduli dengan perawatan kehamilanku. Kalau kau mau anak ini, aku akan butuh uang untuk nutrisi dan perawatan. Oke, ya, itu bukan masalah. Biasakan dirimu. Ambil semuanya. Tidak masalah, ini bukan tentang aku lagi. Aku harus kuat. Demi anak ini. Demi ibu. Bagus. Cedric dan aku baru saja membicarakan lokasi pernikahan. Menurutmu Ritz cukup bagus? Ritz? Ya, tidak. Plaza, jauh lebih besar, jauh lebih indah.
Aku mau pernikahan paling mewah yang... Bukan masalah, kan Cedric? Ya, tentu saja. Oh, aku lupa. Ini hadiah pernikahan dari Jerry dan teman-teman lama lain. Siapa aja? Ada orang lain di sekitar sini dengan teman-temannya? Tidak ada. Siapa Jerry, Cedric? Jerry cuma teman kerja. Tidak, menjijikkan, bau kemiskinan. Aku tidak mau pakai itu. Buang saja. Itu. Terserah kau saja, sayang. Tidak mungkin. Ini bukan Lena yang aku cintai dulu. Michael, aku butuh kau selidiki latar belakang. Bukan, bodoh. Game of Thrones? Lina lah, tunanganku. Maaf. Ya, ada yang benar-benar tidak beres. Dia punya kepribadian ganda, atau mungkin ada dua Lena. Aku tahu kedengarannya gila. Tapi dengar, aku butuh kau memeriksa catatan rumah sakit tentang tempat kelahirannya. Mulai dari situ, oke? Bagaimana perasaanmu, Cal? Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Tapi, kau istirahatlah dulu. Kalau kau bukan Lena, lalu siapa kau? Kenapa kau melakukan ini? Apa maumu? Kau di mana sekarang? Kau baik-baik saja. Ya Tuhan, kau tidak apa-apa. Kau tahu, kau harus hati-hati. Kau tidak mau kaki kurusmu itu dipatahkan. Terus mati konyol atau apa itu? Ups. Hei. Hai, Pak Williams. Ada masukan, Pak? Tidak, aku rasa yang kau lakukan sudah bagus. Sebenarnya aku kesini untuk memberikan hadiah ini. Ini hadiah pernikahan dari Jerry dan teman-teman lainnya. Ya ampun. Manis sekali. Ini indah banget. Menurut Bapak, mereka membuatnya... Ya, sepertinya begitu. Kau suka? Tentu saja. Maksudku, ini lucu dan gemes. Ayo kita pergi. Selamat pagi, Pak Williams. Evelyn? Dana? Apa kalian benar-benar menganggap dia menjegal Bu Carrington di lorong? Apa? Tidak, maksudku, mungkin dia cuma jalan terlalu cepat dan tersan. Maksudku, dia memang ceroboh. Kau bilang aku bohong. Apa perlu kita cek rekaman CCTV?
Ayolah, Pak Williams. Kami cuma bercanda. Iya kan, Lana? Aku tidak mentolerir perundungan di tempat kerjaku. Ini akan masuk ke laporan kalian, dan kalian berdua akan dapat shift malam bulan depan. Dan jika hal ini terulang lagi, kalian akan dipecat. Ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih. Tapi sebenarnya, Anda tidak perlu melakukan itu. Mereka pantas mendapatkannya. Ngomong-ngomong, sebelum aku lupa, kompetisi AI bulan depan, pemenangnya sebenarnya akan mendapat paten sendiri dan sebuah kesempatan untuk meluncurkan Alpha Sparkland. Aku sudah mendaftar kompetisi ini. Oke. Bagus. Sampai ketemu setelah pulang kerja. Kulihat kau mendaftar untuk kompetisi. Oh ya? Kenapa kau peduli? Oh, aku tidak. Hadiahnya bagus juga ya. Semoga kau menang. Oh ya, aku sudah memperbarui aplikasinya. Jadi, pilihanmu sekarang bernama Lena, dan patennya akan jadi milikku. Dasar psikopat gila. Dengan paten itu, aku bisa dapat uang sambil tidur. Uang lagi, kau sudah menikahi Cedric dan mengandung anaknya. Oh, anggap saja. Manajemen risiko, dan kenapa kau begitu khawatir soal uang? Bukan berarti aku akan membiarkanmu kelaparan atau apa. Brengsek kau, Lena, aku akan beritahu Cedric. Semuanya, akulah yang mengandung anaknya. Menurutmu siapa yang akan dia dengarkan, ha? Kau Silakan saja, Lia. Beritahu Cedric. Aku hanya akan, kau tahu, memastikan ibumu beristirahat dengan tenang. Apa maksudmu, ibuku Barbara? Ya, baru saja ada di sini. Di mana dia? Barbara Merrill? Ya. Dia sudah keluar kemarin. Tunggu, bagaimana? Dia tidak bisa jalan? Putrinya Maaf, aku tidak tahu. Jangan khawatir. Aku tak akan menyakiti ibu. Ya, kecuali terpaksa. Jadi, kalau kau memberitahu Cedric atau melakukan sesuatu yang membuatku tidak senang, aku jamin dia akan menderita. Jadikan ini pelajaran bagimu. Semakin kau membangkangku, semakin menderita hidupmu. Sekarang kembali bekerja. Lena. Pulang, Tuan? Tidak, ikuti dia. Wah. Bukankah ini pacarnya John? Tidak, aku sudah putus dengannya. Itu cara yang aneh untuk bilang kau membunuh. Dia mabuk dan mencoba memperkosaku. Aku membela diri dan tak sengaja membunuhnya. Sial, bukan itu yang dikatakan hakim. Sekarang, menurutmu apa yang harus kita lakukan pada gadis yang membunuh teman kita? Apapun yang akan John lakukan padanya. Tolong. Astaga, kau ini apa? Ya Tuhan.
Sial, ayo pergi. Lena, siapa mereka yang menyerangmu? Kenapa mereka mengincarmu? Aku tidak tahu. Mungkin mereka cuma orang-orang. Tidak, aku baik-baik saja. Aku Permisi, semuanya. Ini pesanan Anda. Silakan. Dan apakah Anda ingin mencoba kopi spesial baru kami? Nona? Nona? Oh, maaf. Ya boleh. Kau bukan Lena yang sebenarnya. Apa? Tidak, tentu saja. Dan Lina, kenapa aku tidak baik-baik saja? Aku hanya tidak percaya. Hanya ada satu dirimu. Oke, kau benar-benar berbeda. Dari satu momen ke momen berikutnya. Kedua dirimu sama sekali berbeda. Selain penampilannya. Sadie, kau terlalu paranoid. Dengar, kalau kau tidak mau memberitahuku, aku akan mencari tahu sendiri. Jangan, Sadie. Semuanya baik-baik saja. Oke, dengarkan saya. Semuanya akan baik-baik saja. Kau akan menikah. Aku mengandung anakmu. Dan hanya itu yang penting. Jadi kumohon, jangan memaksa lebih jauh lagi. Bolehkah aku pulang saja tadi malam? Ya, itu sebenarnya lebih baik. Sampai ketemu nanti. Hati-hati di jalan. Apartemen 620. Catat itu. Cek siapa yang menyewanya. Jangan sampai ada yang tahu kita sedang menyelidiki. Baik, bos. Update. Ya, Pak. Gadis di kamar 620 adalah Leah Carrington. Dia sebenarnya saudari kembar Lena Carrington, putri dari Joseph Carrington dan Barbara Romero, yang sudah cerai. Leah tinggal bersama Barbara, dan Lena tinggal bersama Joseph. Kenapa aku tidak tahu soal ini? Sepertinya ada yang mengubah berkas Lena, dan mencoba menutupinya, agar kita tidak tahu. Dia punya saudari kembar. Di mana Leah bersekolah? Leah bersekolah di SMA Francesca selama 2 tahun. Mengambil tahun jeda tahun ini, lalu kembali dan lulus tahun berikutnya. Tahun jeda. Ya Tuhan. Dia bersekolah di sekolahku. Itu aku tidak tahu. Tapi Pak, Anda harus dengar ini. Leah dihukum atas pembunuhan tidak disengaja. Apa? Dia membunuh seseorang. John Spencer mencoba memperkosanya pada April 2024. Dia memukul kepalanya dengan batu sampai mati. Dia lagi bebas dengan jaminan, tapi bisa dicabut karena... Apa kita harus panggil polisi? Jangan. Tidak, Leah mungkin sudah diancam oleh Lena dan ketakutan kalau kita menggali lebih dalam. Kita perlu gambaran lengkapnya sebelum bisa bertindak. Periksa orang tuanya, lihat di mana mereka berada belakangan ini, dan laporkan padaku. Leah, aku janji aku akan menyelamatkanmu. Aku akan mengantarmu ke kantor hari ini. Apa? Tidak. Aku mau pergi sendiri. Aku suka lewat jalan yang indah. Kalau begitu kita bisa lewat jalan yang indah bersama-sama. Cedric, sudah cukup. Aku bilang tidak. Lena, aku mau tanya sesuatu. Ingat waktu kita di SMA dulu, kita mendaki gunung itu. Pas hari Thanksgiving, kau ingat jalan barunya? Ayolah. Itu sudah lama sekali. Aku cuma ingat. Benar, ya. Itu cuma Thanksgiving. Jadi sebenarnya tidak terlalu penting.
Aku harus ke kamar mandi, jadi aku akan menemuimu di kantor. Tapi ada kamar mandi di atas juga. Aku harus pergi sekarang. Oke, kalau begitu aku akan menemuimu di atas. Aku tidak mau. Halo. Pak, Nona Lena sudah tinggalkan gedung dan menuju ke arah barat. Tidak, jangan khawatir soal itu. Dia pasti akan pulang juga. Pak Williams, kami menangkap basah Lena mencuri kode sumber Evelyn. Benarkah? Ya, Evelyn sedang mengerjakan AI baru untuk kompetisi AI nasional bulan depan. Dan kami menemukan kode yang dia tulis di model Lena. Tidak, ini tidak mungkin. Semua yang ada di AI-ku, aku buat dari nol. Sudahlah, kami sudah menemukan kodenya di komputermu. Kau bisa cek metadatanya. Evelyn menulisnya lebih dulu. Kalau kau periksa tanggalnya. Pencurian kode sumber adalah pelanggaran serius di dunia teknologi. Maksudku, ini melanggar kebijakan kode etik perusahaan. Kau harus memecatnya. Bob. Apa kau sudah mengecek rekaman keamanan? Pak, semalam sistem pengawasan mati karena crash sistem yang tidak diketahui penyebabnya. Oh, begitu. Itu cukup mencurigakan. Ya, tidak masalah. Kita masih punya sistem lama sebelum pindah ke sini. Sekitar 20 tahun yang lalu. Itu seharusnya masih berfungsi. Coba cek itu. Oh ya, aku benar-benar lupa soal itu. Aku akan mengeceknya sekarang juga. Sebenarnya, kurasa itu tidak terlalu penting. Maksudku, siapa yang menulisnya? Lena atau aku sendiri? Yang penting adalah, apakah itu menguntungkan perusahaan, kan? Oh, menguntungkan perusahaan? Wah, itu. Perubahan ada yang cukup drastis, bukan? Oh, Pak, ini dia. Lena dan Evelyn berada di komputer Lea tadi malam pukul 10. Komputerku dilindungi kata sandi. Kau meretas sistemku. Apa kau memasukkan kode ke komputer Lena untuk menjebaknya? Ini skandal besar. Aku tidak akan tinggal diam. Keamanan. Tolong kawal Dana dan Evelyn keluar dari properti ini. Mereka dipecat. Baik, Pak. Baik, Pak. Tidak, kau takkan lolos dari ini, Lena. Bob, beritahu dia yang sebenarnya. Hei, tunggu dulu. Kau tampak familiar. Apa kita satu SMA dulu? Ya, Pak. Saya kuliah di sana. Apa? Lolos dari apa? Menjadi manusia yang baik. Oke, semuanya, ayo, kembali bekerja. Kau tahu, seperti kata pepatah, jangan pernah berdebat dengan orang bodoh. Mereka akan menarikmu ke level mereka. Dan mengalahkanmu dengan pengalaman Mark Twain. Aku punya pertanyaan untukmu. Kau ingat pendakian yang kita lakukan waktu SMA dulu? Pada hari Thanksgiving? Apa kau ingat nama gunung yang kita daki? Tentu saja aku ingat. Di sanalah kita berciuman untuk pertama kali. Maukah kau jadi pacarku? Ya. Semuanya, dengarkan. Jangan berani mengganggu Nona Carrington lagi. Aku akan menikahi wanita ini. Dan aku tidak mau punya istri yang kesal. Wah, selamat, Pak. Hey Warren, itu si Jalang. Iya, dia takkan lolos kali ini. Ayo. Ya, ampun. Kalau ada yang berani mendekatinya dalam radius 3 meter saja, aku akan membuat kalian menderita. Dan memohon-mohon,
sampai kalian berharap mati saja. Paham? Ya, Ya, paham. Bagus, kalian boleh pergi sekarang. Tapi engkau tidak. Kau. Warren Johnson. Aku mau kau ambil ponsel ini. Bawa terus kemanapun kau pergi. Dan kalau aku menelepon, apapun alasannya, kau harus mengangkatnya. Kalau kau tidak mengangkatnya, apapun alasannya, orang kepercayaanku ini akan mencarimu dan mematahkan salah satu jarimu. Mengerti? Ya, saya Anak pintar. Kenapa kau melakukan itu? Karena aku rasa Lian tidak membunuh mantan pacarnya. Aku akan membuktikan dia tidak bersalah. Dan dia mungkin berguna nanti. Aku mau pernikahannya diadakan di Hotel Plaza. Dan aku mau Ariana Grande. Soal itu, aku perlu ke kamar mandi dulu. Kau sering sekali buang air kecil belakangan ini. Ya, aku hamil. Aku segera kembali. Tuh kan? Lia. Ya, gaun itu lebih cocok untukku. Kau kelihatan. Selamat siang, Dr. Fields. Selamat siang, Cedric. Ya, itu Leah. Lena, selamat datang kembali. Kau baru saja dari kamar mandi. Ya, mari kita mulai pemeriksaan kehamilanmu. Silakan duduk. Ya, terima kasih, dokter. Jangan khawatir, Lena. Aku punya sesuatu istimewa yang sudah kurencanakan untuk kita. Tapi jangan tanya. Ini kejutan, oke? Baiklah, coba lihat ini. Cedric, apa kita di kantor? Kau akan lihat nanti. Kenapa kita di sini? Berhenti. Ya Tuhan. Selamat ulang tahun, cintaku. Tunggu, tapi kupikir pestanya harusnya di rumah. Ayo. Ya. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Apa-apaan ini? Dia mana? Ini kan ulang... Maaf, Lena. Mungkin dia masih terjebak di kantor. Kerja? Di hari Minggu sialan? Oh, awas saja kalau benar begitu. Halo, sayang. Ya, aku minta maaf, Lena. Aku terjebak rapat malam dengan beberapa teknisi malam ini. Tapi akan kubelikanmu gaun desainer itu untuk minta maaf, oke? Kau tahu, yang harganya 400,0. Oh, tentu saja. Begitu aku tahu apa yang terjadi antara kau dan Lena, gaun itu dan segalanya akan jadi miliknya. Dasar jalang. Apa kau mau coba? Ya, boleh. Oke. Apa kau suka? Ya ampun. Ini kue terenak yang pernah aku makan. Ini pesanan khusus dari koki bintang Michelin. Khusus untukmu. Mau coba sedikit? Mungkin... Bibirku sekarang rasanya seperti kue. Jadi, sepertinya kamu harus mencium. Kita seharusnya tidak melakukan ini. Kenapa tidak? Aku mencintaimu. Kamu mencintaiku. Hanya kamu.
yang baik hati, yang selalu berterima kasih. Dan rasanya begitu manis. Kalau begitu, bawa... Aku menginginkanmu di sini. Sekarang juga. Dia sudah tiba. Pak Williams, Anda terlihat sangat tampan. Terima kasih. Para gadis akan adakan pesta setelah ini. Wah, aku menghargai undangan kalian. Gadis-gadis cantik, tapi sayangnya, aku punya rencana merayakan bersama tunanganku setelah ini. Dia sebenarnya sedang bertanding dalam kompetisi, dan dia pasti akan menang. Seperti dia memenangkan hatiku. Cedric. Ngomong-ngomong soal pikiranmu. Hei, kau gugup. Sama sekali tidak, aku sudah sangat siap. Terima kasih sudah datang. Tentu saja. Aduh, ini mungkin penting. Di sini juga terlalu berisik. Tak apa-apa, kenapa kau tidak keluar saja untuk menerimanya? Aku tidak apa-apa, kita bertemu di arena saja. Ya, oke, berjuanglah. Ya ampun Lea, kau harus berhenti muncul tiba-tiba. Astaga, diam kau. Kau pikir aku tidak... Apa maksudmu? Yang kau lakukan? Ulang tahunku? Kau tidak pulang ke apartemenmu malam itu. Aku tahu, aku sudah mengeceknya. Kau bersama Cedric kan? Dasar jalan. Sudah, kau takkan pernah bertemu ibu lagi. Michael. Tidak, Lena. Tolong, jangan sakiti ibu kita, ya. Kau punya Cedric dan si bayi, aku cuma punya ibu. Dia satu-satunya yang kumiliki. Pak, saya sudah memeriksa rekaman CCTV dari rumah sakit. 2 orang pria datang menjemput ibunya Lia. Saya punya data wajah dan lainnya. Ini kesempatan terakhirmu. Kau harus memenangkan kompetisi itu. Dan saat mereka tanya nama aplikasi AI-mu, kau akan bilang Lena, dan hak patennya akan jadi milikku. Kalau tidak, kau takkan pernah bertemu ibu lagi. Bagus sekali. Apa ada kerabat Joseph dari keluarga Barbara? Tidak, Pak. Mereka cuma berandalan bayaran. Kriminal kontrak. Tunggu, pasti itu jawabannya. Lena tahu, kalau Lea mengaku semuanya, maka dia akan tamat. Dia pasti mengancam nyawa ibunya. Oke, baiklah Lena. Aku akan melakukan. Ini dia, Nona Carrington. Anda sudah terdaftar untuk berkompetisi. Lena, hei. Kamu baik-baik saja. Kelihatannya agak gugup. Aku tak punya waktu untukmu, Evelyn. Oke, dengar. Tenanglah. Aku tahu kita belum pernah akur, tapi... Aku sudah lihat karyamu. Kau tahu, itu mengesankan. Menurutku, kau punya peluang. Oh, tapi kau harus mendaftar di Sparkland. Kau tahu mereka, ada di gedung lain. Kalau tidak, mereka tidak akan mempromosikan aplikasimu. Ya, aku baru saja mau ke sana. Kalau kau mau, aku bisa tunjukkan pada... Serius? Ya, sumpah. Kau yakin ini tempat yang benar? Tak ada siapa-siapa di sini. Ya, itu di sana. Lihat, kau lihat. Apa-apaan ini? Aku tidur dengan tukang bersih-bersih untuk dapat kunci ini. Selamat tinggal, Lena. Dasar bodoh. Evelyn, kenapa kau melakukan ini padaku? Karena aku membencimu, Lena. Karena kau orang paling menyebalkan yang pernah kutemui seumur hidupku. Dan anehnya, kau masih bisa mendapatkan semua yang kau inginkan. Tapi kali ini tidak. Kau tak bisa memenangkan kompetisi jika tak muncul. Dengarkan aku, oke? Aku, bukan Lena. Aku Lia, saudari kembarnya. Apa? Omong kosong. Evelyn, pikirkanlah. Kau sudah membaca kodeku kan? Menurutmu apa Lena bisa menulis kode sebagus itu? Seperti katamu, dia bahkan tak bisa memakai mesin kopi, kan? Dan pernahkah kau melihatku bersikap seburuk dia pada orang lain? Seolah-olah kami 2 orang yang benar-benar berbeda. Itu tidak penting. Kau tetap ancaman terbesar bagiku dalam kompetisi.
Aku tak bisa membiarkanmu keluar, entah kau Lena atau Lia. Evelyn, jangan pergi. Evelyn, jangan pergi. Jangan pergi, kumohon kembali. Kau tak bisa. Cedric, tolong angkat telepon. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Tolong. Michael, ada apa? Kami sudah di luar apartemen sekarang. Kami menunggu dia keluar. Itu dia. Hadirin sekalian, kompetisi AI National 2025 dimulai sekarang. Sponsor kita, Sparkland Corporation, dengan bangga mempersembahkan para pemikir inovatif yang mendorong masa depan melampaui batas hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta pertama kita, Evelyn Murray. Jadi, ini adalah perangkat neurologis penginduksi pijatanku? Atau singkatnya, MIND. Cara kerjanya adalah dengan terhubung ke otak Anda. Dan Anda bisa mengendalikan, merasakannya, dan ya, memijat otak Anda. Mau mencobanya? Ya. Aku bisa merasakan otakku. Baiklah, terima kasih Evelyn. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Evelyn. Baik, itu tadi peserta nomor 6. Realitasku benar-benar berubah. Di mana si Lea sialan? Cedric, syukurlah. Sayang, ada apa? Aku terkunci di sebuah ruangan di gedung sebelah, lantai 1. Aku tidak bisa keluar. Tolong. Gila, tenanglah. Aku akan bicara dengan staf. Aku akan mengeluarkanmu dari ruangan itu, oke? Cepatlah, aku tidak boleh didiskualifikasi. Baiklah, mari kita sambut peserta nomor 7. Yang mewakili perusahaan Thinker, Lena Carrington. Lena bergabung dengan kita dari Universitas Boston, di mana dia adalah kandidat PhD dalam antarmuka AI neurologis. Peserta nomor 7, silakan naik ke panggung. Peserta nomor... Kita akan lanjut ke peserta nomor 8 untuk sementara. Jika Lena Carrington tidak kembali sampai akhir babak ini, dia akan secara otomatis dengan berat hati didiskualifikasi. Baik, katanya dia ada di suatu tempat di lantai 1. Maaf Pak, ruangan mana yang Anda maksud? Ada beberapa ruangan di lorong ini. Bukan, Lea. Lea, kau di mana? Cedric, ke sini. Lea. Ketemu dia. Ya. Lea, syukurlah. Kau baru saja panggil aku apa? Kita harus pergi. Babak hampir selesai. Apa? Terima kasih. Good luck. Dan itu peserta terakhir kita. Pertanyaannya, apakah peserta nomor 7 hadir? Peserta nomor 7, sekali lagi. Sepertinya peserta nomor 7 tidak hadir. Sangat disayangkan. Dengan ini kami menyatakan dia didiskualifikasi. Yang berarti, peserta nomor 7 dengan ini didiskualifikasi. Tunggu. Dia ada di sini. Wah, sepertinya dia tahu cara membuat penampilan mengesankan. Tiba tepat waktu. Maaf, saya terlambat. Tapi ini bukan salah saya. Saya dikurung di sebuah ruangan oleh peserta lain. Evelyn Murray.
Beraninya kau menuduh, hanya karena kau tukang ngaret, hampir dapat posisinya. Kau tak bisa membuktikan apa-apa. Belum. Tapi itu tidak penting, karena aku akan memenangkan kompetisi ini. Baiklah, itu pernyataan yang berani dari peserta nomor 7. Mari kita sambut Lena Carrington ke atas panggung. Selama bertahun-tahun, AI telah menjadi peran penting. Ia telah membantu merampingkan tugas, meningkatkan efisiensi, dan memperbanyak informasi. Namun, ada satu hal yang menghalanginya menjadi kebutuhan di setiap rumah tangga. Cinta. Dan dengan itu, izinkan saya memperkenalkan AI saya. Halo sayang. Hai Bu. Wah, banyak sekali orangnya. Halo semuanya. Ini Barbara. Semuanya ucapkan hai Barbara. Hai Barbara. Ini bukan panggilan telepon. Ini adalah AI-ku. Aku memasukkan suara dan gambar ibuku untuk meniru penampilannya. Tapi ini hanya permukaan saja. Ibu, siapa menjabat sebagai CEO dan Presiden Tinkerco? Cedric Williams. Berapa 216 kali 187? 40,392. Hai, aku jago matematika. Bu, apa yang sedang terjadi di ruangan ini sekarang? Aku melihat spanduk bertuliskan kompetisi AI nasional 2025. Jadi, aku menduga itulah alasan aku sedang diuji. Bisa dibilang begitu. Apa itu membuatmu gugup? Tidak, sama sekali tidak. Malah, aku jadi bersemangat karena bisa membantu putriku tersayang meraih mimpinya, dan kamu melakukannya dengan sangat baik, sayang. Dan tidak apa-apa kalau kamu tidak menang. Yang penting kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Ibu akan selalu bangga padamu, ibu sayang kamu. Maaf, ibuku sudah lama tidak berkata seperti itu padaku. Dia sedang sakit sekarang. Dan aku tidak tahu apakah keadaannya akan membaik. Dan sekarang aku menangis. Menangis karena aku terharu. Itulah yang tidak dimiliki AI. AI seharusnya lebih dari sekadar pemroses informasi. Ia juga harus bisa memberi kenyamanan. Dan itulah yang aku yakini. Inilah visiku untuk masa depan AI. Hadirin sekalian, Dewan Juri telah membuat keputusan akhir. Dan pemenang kompetisi AI Nasional 2025 adalah Lena Carrington. Sparklin akan membantu Anda membangun aplikasi dan membantu Anda dengan AI. Jadi, apa nama yang ingin Anda berikan untuk... Maaf, Nona Carrington. Bisakah Anda berbicara sedikit lebih keras? Penonton ingin mendengarnya. Saya akan menamakan aplikasi Lena. Tidak. Kau tidak akan menamainya Lena. Kau bukan Lena. Kau cinta sejatiku. Dan aku tidak akan membiarkanmu membuang karya terbaik hidupmu hanya karena dia. Kau adalah Leah Carrington. Maaf, Nona Carrington. Ada apa ini? Bisakah Anda memberitahu semua orang nama apa yang akan Anda berikan untuk aplikasi Anda? Cedric, kau tidak mengerti. Aku harus menamainya Lena. Aku tidak punya pilihan. Tidak, kita punya pilihan. Lihat. Lihat, itu kau. Ibu. Tidak apa-apa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, hadirin sekalian. Tapi wanita ini telah dipaksa untuk berpartisipasi dalam acara ini sebagai Lena Carrington. Dan dialah yang membuat karya yang indah ini di balik semua orang. Dia adalah juara hari ini. Leah. Hai Ma, aku akan menjengukmu setelah kau menetap ya. Semua akan baik-baik saja, Leah. Dia akan dirawat di rumah sakit terbaik dengan kamar terbaik. Aku sudah menyumbangkan satu sayap. Dia akan mendapat perawatan terbaik. Dan dia akan benar-benar aman. Bagaimana kau bisa? Kau tahu kau mengetahui semuanya. Aku tahu, mungkin bukan Lena. Aku terlalu lama menyadarinya. Dan aku minta maaf. Selamat, Leah. Kau benar-benar pantas mendapatkannya. Halo, Pak Williams. Saya meraih juara kedua berkat panitia. Dan saya pikir itu cukup baik untuk kembali bekerja di Tinker. Maksud saya punya keahlian dan kredensial untuk... Beraninya kau datang dan mencoba bicara padaku sekarang. Setelah semua yang kau lakukan hari ini. Paling tidak kau pantas di penjara.
Aku sudah memblokirmu di setiap perusahaan teknologi besar. Dari sini sampai Eropa, kau tamat. Ayo pergi. Seharusnya kau dapat emas. Ibu, aku tahu ini mungkin sulit diterima. Tapi ini sebenarnya saudara kembar Lena, Lea. Inilah wanita yang benar-benar hamil. Dengan cucu ibu, inilah wanita yang benar-benar aku cintai. Tapi bagaimana, Lea? Memaksa aku menyamar sebagai saudaraku untuk sekolah, untuk pekerjaan, sebagai imbalan membayar biaya pengobatan ibuku. Intinya, Lena mendapat semua manfaat dari kerja kerasku. Di mana Lena sekarang? Dia mungkin pergi setelah kompetisi. Mungkin lebih baik begitu. Sejujurnya kalau aku bisa menangkapnya atas apa yang dilakukan pada ibunya atau pada Lea. Aku tidak tahu apa yang... Jika itu benar, aku bisa membayangkan betapa banyak yang kau tanggung selama bertahun-tahun ini. Tapi, tetap saja, apakah kau putus dengan Cedric setelah wisuda? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku sangat ingin bersama Cedric setelah lulus SMA. Jangan khawatir, dia tidak pantas. Untuk dia bahkan tidak sebanding dengan debu. Di bawah hak sepatu Louis. Dasar pecundang. Cedric. Aku meneleponnya berkali-kali. Tapi dia tidak pernah menjawab. Setelah itu, dia mengganti nomornya dan aku kehilangan jejaknya. Hatiku sangat sakit mengetahui betapa aku telah melukainya. Ya Tuhan, andai saja aku tidak begitu keras kepala dulu, semuanya bisa jadi berbeda. Kau tidak akan menderita begitu. Ini semua salahku. Tidak, Lea. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Terkadang hidup memang tidak adil. Seringkali aku punya sesuatu. Ya, hari ini semuanya berakhir. Mulai sekarang, tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi pertukaran. Hanya kau sebagai Lea. Kaulah satu-satunya yang kucintai. Kaulah satu-satunya yang pernah kucintai, meski aku sendiri tidak menyadarinya. Baiklah, itu sudah jelas. Kau bisa melakukannya sekarang, Cedric? Melakukan apa? Aku belum pernah bertemu wanita sekuat, sebaik, atau sebertalenta dirimu. Dan setiap momen kebahagiaan sejati yang pernah kurasakan dalam hidupku adalah karena dirimu. Meninggalkanmu setiap hari bukan lagi pilihan bagiku. Jadi, Leah Carrington, maukah kau menikah denganku? Ya, Cedric. Aku, Leah, bersedia menikah. Bagaimana kau bisa dapat cincinnya kembali dari Lena? Kukira dia yang memegangnya. Aku berhasil mendapatkannya sebelum aku pergi ke kompetisi. Tapi, menurutku ini terlihat jauh lebih baik. Selamat, sayang. Terima kasih, Nyonya Williams. Panggil saja Martha. Terima kasih, Lea. Terima kasih untuk segalanya. Ini benar-benar tidak seperti yang kubayangkan. Rasanya terlalu indah untuk jadi kenyataan. Ya, ini hanya akan semakin baik dan baik lagi. Untuk permulaan, kau tidak perlu bekerja lagi. Bahkan, kau tidak perlu bekerja selamanya. Kau manis sekali, Lia. Tapi sebenarnya aku ingin bekerja, dan itu satu-satunya hal yang membuatku waras. Selama bertahun-tahun ini, bisakah kau bayangkan aku hanya bermalas-malasan di rumah seharian menunggumu? Itu akan jadi siksaan. Bukan yang menyenangkan. Cambuk? Bukan itu. Lena hanya masuk ke dalam diriku dan memunculkan sesuatu dariku. Itu saja. Aku yakin aku bisa memunculkan sesuatu. Ayo kita menikah minggu depan. Tunggu, bukankah itu terlalu cepat? Leah, ini tidak cukup cepat. Seharusnya ini terjadi bertahun-tahun lalu. Benar sekali, kau akhirnya jadi milikku seutuhnya, Cedric. Ayo kita menikah. Oke, ayo kita taruh lebih banyak bunga di sana dan buat lebih banyak ruang untuk para tamu. Ngomong-ngomong, ibuku sedang sakit parah saat ini dan mungkin dia perlu datang dengan kantong infus. Menurutmu, apakah itu akan membuat para tamu tidak nyaman? Leah, sayang, kalau ada yang merasa tidak nyaman soal itu, mereka bisa langsung pergi. Ibumu adalah wanita yang melahirkanmu, dan bagiku dia adalah tamu kehormatan kita.
Aku sangat mencintaimu. Selamat untuk kalian berdua. Aku sangat bahagia untuk kalian. Sayang sekali aku tidak diundang. Tapi ya sudahlah. Cedric, kita perlu bicara. Aku punya usaha kecil yang sedang kujalankan. Dan menurutku, kau akan jadi kandidat sempurna untuk sebuah posisi. Hentikan, Joseph. Cedric tidak akan berbisnis denganmu. Jadi bawa sisa harga dirimu dan enyahlah dari hidupku. Beraninya kau bicara padaku seperti itu. Aku ini masih ayahmu, dan aku yang membayar tagihan rumah sakit ibumu. Itu satu-satunya alasan aku tidak menuntutmu sekarang. Kau membesarkan Lena menjadi anak manja, monster yang mengerikan, dan membuat hidupku menderita karenanya. Aku sengsara selama bertahun-tahun, dan kau bahkan tidak peduli. Sudahlah, pergi dari hidupku. Dengar, Lea, Cedric. Aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan. Tapi kalian harus mengerti aku tenggelam dalam hutang sekarang. Aku berurusan dengan orang-orang berbahaya jika aku tidak membayar mereka. Dan secepatnya, mereka akan membunuhku. Keamanan. Ayo bantu aku. Keamanan. Bawa dia keluar. Aku ini masih ayahmu. Aku masih. Jangan lakukan ini padaku. Ayolah, jangan lakukan ini padaku. Lea. Kau melakukan hal yang benar. Oke. Orang-orang seperti Joseph akan terus menempel padamu dan menguras habis jika kau biarkan. Kau memang tidak memberinya uang, tapi menurutmu kau bisa mungkin mengirim seseorang untuk mengawasinya hanya agar dia tidak membunuh dirinya sendiri. Akan kulihat apa yang bisa kulakukan. Sekarang, mari kita menikah. Dan aku bisa menyelesaikan apa yang sudah ku... Hadirin yang terkasih, kita berkumpul di sini hari ini untuk menyaksikan penyatuan Cedric dan Lea. Dalam ikatan pernikahan yang suci, Cedric, apakah kau bersedia menerima Lea sebagai istrimu yang sah untuk saling memiliki dan menjaga, untuk saling mencintai dan menghargai selamanya sampai maut memisahkan kalian? Saya bersedia. Lea, apakah kau bersedia menerima Cedric sebagai suamimu yang sah untuk saling memiliki dan menjaga, untuk saling mencintai dan menghargai selamanya, selama kalian berdua masih hidup? Saya bersedia. Silakan berikan cincinnya. Dengan ini, saya nyatakan kalian sebagai suami istri. Silakan mencium pengantin wanita. Akhirnya kita menikah. Aku sudah lama memimpikan hari ini. Leah Carrington, silakan ikut dengan kami. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Saudarimu, Lena Carrington, baru saja melanggar jaminannya. Anda masih harus menjalani 3 tahun sisa hukuman. Ini gila. Ini hari pernikahan kami. Dia istriku. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Siapa yang mengizinkan ini? Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Lea, tidak apa-apa. Aku punya tim hukum terbaik. Kita akan mengajukan sidang baru. Kamu akan baik-baik saja. Aku benar-benar minta maaf soal polisi itu, Lea. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa sampai ke... Tidak apa-apa. Cepat atau lambat ini pasti terjadi. Kau tahu, kurasa sudah waktunya kau ceritakan padaku semua yang terjadi malam itu. Maksudku, aku tahu itu pembelaan diri. Tapi, apalagi yang kau ingat? Itu malam terburuk dalam hidupku. Yang kuingat hanyalah dia menyerangku di gang gelap seperti orang gila. Kau mau putus denganku, pelacur sialan? John, kau mabuk dan kau berjudi seperti orang gila. Aku harus memulai hidup baru. Menjauh dariku, kau mabuk berat. Kau tidak akan bisa lepas dariku semudah itu, mengerti? Aku ketakutan setengah mati. Aku mabuk, kupikir aku cuma memukulnya sekali, lalu kabur. Tapi aku nggak bisa ingat. Aku divonis 3 tahun penjara, tapi Lena membebaskanku tak lama setelah. Kurasa sudah waktunya ngau bertemu yang bisa membantu kita memecahkan masalah ini. Ayolah, apa maumu sebenarnya?
Oke, aku minta maaf. Sudah aku bilang aku minta maaf. Aku nggak bermaksud. Aku tahu seharusnya aku nggak melakukannya. Tapi... Diam dan dengarkan. Bagaimana John bisa tahu kalau aku mau putus dengannya sebelum aku memberitahunya? Bukan begitu kejadiannya. Kau memutuskannya lewat pesan. Kau bilang dia pecundang, dan kau sudah menemukan orang lain. Enggak, aku nggak bilang begitu. Aku ada di sana. Oke, kau bahkan bilang kalau kau sedang minum dengan cowok lain di Caesars Bar. Dia pergi dengan marah dan tahu-tahu dia sudah mati. Tunggu. Siapa lagi yang tahu kau mau putus dengannya? Satu-satunya orang yang tahu aku akan putus dengan John adalah Lena. Apa? Aku baru dapat kerja di perusahaan teknologi baru ini. Akhirnya aku bisa punya uang cukup untuk membantu ibuku. Jadi aku menelepon Lena dan bilang padanya kalau aku tidak akan bekerja untuknya lagi. Dan aku akan putus John supaya bisa mulai hidup baru. Kalau kamu pergi, maka dia akan kehilangan segalanya. Dia pasti yang merencanakan semua ini agar kamu tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Dia pasti yang membunuh John. John memang coba memperkosaku dan aku memang memukulnya. Ya, tapi pasti dia yang menyelesaikan semuanya setelah kamu lari dan membuatnya terlihat seolah kelakuanmu. Cukup, aku akan menelepon polisi. Bagaimana perkembangan kasus Lena? Mereka masih menyelidiki. Begitu mereka menemukan bukti kamu, akan ada surat perintah penangkapan untuknya. Sampai jumpa nanti, aku mencintaimu. Hai Bu, maaf. Dan kamu adalah... Ya ampun Nona Carrington, saya penggemar berat kamu. Aku suka Arya Barbara. Dia benar-benar luar biasa. Karyamu sungguh revolusioner. Ngomong-ngomong, kamu dijadwalkan untuk memberikan pidato dalam waktu 30 menit lagi. Kamu sudah siap? Oh ya, tentu saja. Mungkin kamu perlu sedikit polesan. Mari kita rapikan riasan kamu sekarang. Bisa ikut saya? Boleh ya. Bagus. Kalau kamu tidak keberatan menunggu di sini sebentar, Nona Carrington, kami sudah menyewa penata rias profesional khusus untuk kamu. Mereka seharusnya tiba sebentar lagi. Terima kasih. Permisi, Nona. Saya penata riasnya. Sepertinya kamu butuh. Singkirkan dia dan... Kerja bagus. Sekarang pergilah. Cedric, aku merasa tidak enak badan. Kurasa aku tidak bisa menyampaikan pidatoku. Bisakah kau mengantarku pulang? Ya, tentu saja sayang. Ya, dia ada di sini. Biar ku bangunkan dia. Ada apa ini? Bangun dan bersinarlah, saudariku, sekarang dari 3 tempat. Akulah yang akan menjadi Leah Carrington, istri tercinta Cedric Williams. Dan juga, lihatlah sekelilingmu baik-baik. Inilah rumah barumu untuk sisa hidupmu. Oh gila. Lena, apa kau juga yang membunuh John? Ya, memang. Tapi itu tak penting lagi. Karena Cedric tidak akan percayamu. Dia akan tahu kau bukan aku. Disinilah peranmu. Setiap detail tentang hidupmu selama ini, setiap kenangan, setiap kebiasaan, semuanya, jika kau mau, pengalamanmu akan begitu buruk. Kau akan membuatku terlihat seperti malaikat. Jadi, simpan tenagamu dan bercanda saja. Selamat tinggal ya. Rekam. Tidak.
Oke, baiklah. Aku akan melakukannya. Tapi ingat, tak ada yang mencarimu. Karena tak ada yang tahu kau ada di sini. Aku harus keluar dari sini. Pasti ada jalan, harus ada... Di mana, Leah? Pagi, sayang. Pagi. Hei, kita jadi ke Gunung St. Paul hari ini kan? Tentu saja. Kenapa kita ke sana lagi? Karena di sanalah kita berciuman pertama kali kan, Cedric? Benar, ciuman pertama. Gunung St. Paul memanggil Cedric dengan sebutan Sadie. Oh, ini lebih buruk dari yang kukira. Betul sekali, Cedric. Kau boleh menguji aku sesukamu. Aku punya jawaban untuk semuanya. Aku adalah Leahmu mulai sekarang. Apa itu Lena yang kulihat tadi? Leah nggak pernah bikin aku merasa begitu. Dia selalu kelihatan santai. Itu nggak mas. Michael. Pak Williams, ada apa? Kami sudah memeriksa rekaman pengawasan. Leah terlihat jelas di bar Caesar. Videonya menunjukkan dia mencoba pasang sarung tangan karet di bar sebelum John terbunuh. Tunggu, jadi begitu ya? Sarung tangan itu adalah sarung tangan yang dia pakai untuk mengambil batu. Dia mencobanya di bar, kecuali dia memang berencana memakainya setelah itu. Kirim rekamannya ke polisi. Hei, aku siap berangkat. Kita pergi sekarang. Oke. Tapi kurasa kita harus memberi Jerry dan orang-orang tua lainnya hadiah di tempat mereka tinggal. Apa nama panti jompo itu lagi? Namanya Joyous. Care Home. Ya, kita harus kasih Jerry hadiah dan kau tahu. Berterima kasih atas... Aku tunggu di mobil ya. Aku nggak lapar. Aku bakal di sini selamanya, kan? Selamanya itu waktu yang sangat lama, dan aku cuman seorang gadis. Gadis dengan berkebutuhan. Menurutmu, kau bisa membantuku soal itu? Itu bukan tugasku. Yah, siapa yang bakal tahu? Aku nggak akan bilang-bilang. Gimana? Apa kau lapar? Jagoan? Aku nggak mau. Tahu nggak? Aku mulai curiga tadi. Aku sempat kira kamu, Leah. Wah, itu kedengarannya bodoh banget. Tahu kan, seperti kata Mark Twain, jangan pernah berdebat dengan orang bodoh. Iya, soalnya mereka bodoh. Namanya Lena, tapi Leah di mana? Kau nggak mau denganku? Nggak. Bagaimana kalau begini? Kau bawa aku ke tempat tidur, dan aku izinkan kau memanggilku Lena. Dasar jalang sialan. Aku sudah habiskan banyak uang untuk mata elektronik brengsek ini. Ini dia, tempat kita berciuman pertama kali. Aku tak sabar menanti masa depan indah yang menanti kita. Leah.
Apa nama tengah ibuku? Memangnya kau ini bang apa? Jawab aku. Apa nama tengahnya? Aku nggak tahu. Apa kamu udah bilang? Mungkin aku lupa. Cedric, kamu ngapain sih? Kita nulis undangan pernikahan berkali-kali loh. Gara-gara kamu gugup sama tulisan tanganmu sendiri. Kamu nulis nama ibuku sampai 10 kali. Nggak mungkin kamu bisa lupa gitu saja. Aku emang orangnya pelupa. Dan kamu ngapain sih? Merusak suasana saja. Sudah, ayo kita pergi. Kita mau kemana? Ke rumah sakit. Kita lihat gimana hasilnya kalau kamu tes kehamilan. Enggak. Aku nggak mau pergi. Lena, di mana Lia? Sumpah, kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, aku bakal. Oke, biar aku telepon dulu. Oh, jadi gitu? Kau mau hubungin anak buahmu buat bunuh dia? Nggak mungkin. Ayo pergi. Cedric, aku juga mencintaimu. Kau tahu, kita dulu sangat dekat. Apa kau masih peduli padaku? Diam. Bertahanlah, Lia. Sekarang aku mendapatkanmu, dasar jalang. Tunggu, jangan. Kau tak bisa membunuhku. Leah takkan membiarkanmu. Dia masih membutuhkanku. Ya, aku yakin sekali. Kau akan tidak berguna tanpa hidungmu. Oh, kuping sialan, kau. Oh ya, aku yakin kau akan berguna tanpa hidungmu. Atau kupingmu yang sialan itu. Tolong. Leah, kau baik-baik saja. Ya Tuhan, Cedric. Apa ini benar-benar kau? Ya. Jatuhkan senjatamu, angkat tangan, lakukan sekarang. Aku tidak kenal orang ini. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Dasar tikus pengkhianat. Aku tidak mengenalmu. Leah, kita ini keluarga. Lena, aku mengatakannya dari lubuk hatiku yang terdalam. Mampus kau. Lena Carrington, Anda ditangkap atas penculikan Leah Carrington dan pembunuhan atas John Spencer. Aku tidak akan pernah melepaskanmu dari pandanganku lagi. Oke, kau mengerti. Ayo pergi, ayo. Tidak, aku tidak bisa jalan, kakiku. Lemas lagi karena aku ya. Ayo. Aku baik-baik saja sekarang, Cedric. Leah, kalau sampai terjadi apa-apa padamu, aku tak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Kau segalanya bagiku. Kaulah yang membuat duniaku berputar. Kau tahu, waktu aku di sana, satu-satunya yang membuatku bertahan adalah bayangan tentangmu. Melihatmu lagi memiliki anak kita. Aku tahu aku tak boleh menyerah karena katakan menyerah untuk... Kau wanita terkuat yang pernah kukenal. Berita terkini. Setelah persidangan selama 9 bulan, Lena Carrington kan bersalah atas penculikan atas saudari kembarnya, Leah Carrington, dan atas pembunuhan John Spencer, mantan pacar Leah. Hakim Harrison menjatuhkan hukuman penjara. Ya Tuhan. Ini bagus, Leah. Dia pantas mendapatkannya, kan? Kurasa air ketubanku pecah. Ya Tuhan, nak. Kau akan segera keluar ya, nak. Aku akan segera bertemu dengannya. Oke, Leah. Tarik napas dan dorong. Ayo, kau bisa. Kau pasti bisa. Aku melihat bayinya. Ibu Barbara. Ini cucu laki-laki barumu, Gideon. Dia baru berusia seminggu. Dia makhluk terindah yang pernah kulihat. Terima kasih, Leah. Terima kasih untuk segalanya. Kau harus berterima kasih pada Seth. Dia sudah sering menyelamatkanku. Dia pria paling luar biasa yang pernah aku kenal. Dan aku sangat beruntung bisa punya kalian berdua. Aku hanya melakukan apa yang akan dilakukan pria manapun untuk wanita yang dicintainya. Tapi kau bertahan melewati segalanya. Tak peduli seberapa sulit atau tidak adilnya keadaan. Dan itu benar-benar luar biasa. Kau tetap menjaga kebaikan dan harap. Surga pasti telah mengirimkan malaikat untukku. Dan kita tidak akan pernah berpisah lagi.